Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Kartikasari dengan NIM 1904073 dari Fakultas Farmasi Universitas Perintis Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari farmasi pada mata kuliah formulasi sediaan cair dan semi solid. Apa-apa saja yang akan saya bahas? Mari kita cek video selanjutnya. Baiklah, topik yang akan kita bahas ada 3 topik. Yang pertama yaitu pengertian dari eliksir. Yang kedua yaitu ada kelarutan. Dan untuk topik yang ketiga yaitu pengujian dari sediaan eliksir. Untuk mempersingkat waktu, baiklah kita akan mulai saja pembahasan berikutnya. Masuk topik yang pertama, sebelum kita memahami lebih jelas dan lebih dalam tentang materi eliksir, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu pengertian dari eliksir. Jadi, eliksir adalah sediaan cair, di mana eliksir ini adalah sediaan berupa larutan yang mempunyai bau dan rasa yang sedap. Mengandung selain obat juga sebagai zat tambahan seperti gula dan zat pemanis lainnya. Eliksir juga sebagai zat pewarna dan zat pengawet. Nah, itu tadi adalah sedikit pengertian dari eliksir. Lanjut, kita akan masuk ke topik 2. Pada topik kedua ini kita akan membahas tentang kelarutan. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu kelarutan? Menurut Farmakope Indonesia, pernyataan kelarutan zat dalam bagian tertentu pelarut adalah kelarutan pada suhu 20 derajat dan kecuali dinyatakan lain menunjukkan bahwa satu bagian bobot zat padat atau satu bagian volume zat cair larut dalam volume tertentu pelarut. Namun, jika suatu kelarutan zat padat itu tidak diketahui dengan pasti, kelarutannya itu dapat ditunjukkan dengan istilah berikut. Di sini ada istilah kelarutan dan jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan. Nah, yang pertama itu jika kurang dari 1, maka istilah kelarutannya itu adalah sangat mudah larut. Nah, apabila 1 sampai 10, maka istilah kelarutannya itu adalah mudah larut. Nah, tapi jika 10 sampai 30, maka istilah dari kelarutannya yaitu adalah larut. Sedangkan 30 sampai 100 itu adalah agak sukar larut. Nah, gimana kalau 100 sampai 1000? Berarti kalau 100 sampai 1000 itu adalah istilah kelarutannya sukar larut. Nah, 1000 sampai 10.000 istilah kelarutannya itu sangat sukar larut. Nah, untuk yang terakhir yaitu adalah lebih dari 10.000. Nah, istilah kelarutannya itu adalah praktis tidak larut. Untuk topik yang terakhir yaitu adalah pengujian. Nah, di sini kita akan membahas apa-apa aja pengujian dari sediaan eliksir. Untuk uji yang pertama yaitu uji organoleptis. Nah, untuk uji yang kedua yaitu uji bobot jenis. Uji yang ketiga yaitu adalah uji kejernihan. Nah, untuk uji yang keempat yaitu adalah uji kelarutan. Masuk ke uji yang kelima yaitu adalah uji viskositas. Nah, uji yang keenam yaitu uji pH. Uji yang ketujuh adalah uji stabilitas. Nah, yang terakhir yaitu adalah uji kebocoran. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas evaluasi atau uji dari organoleptik. Nah, prinsipnya itu yaitu menguji baunya, warnanya, dan rasa dengan menggunakan alat indera. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui kesesuaian produk akhir dalam hal bau, rasa, dan warna dengan bahan-bahan yang digunakan dalam proses
formulasi. Nah, untuk metodenya itu sendiri yaitu yang pertama pada metode bau itu membandingkan bau dari produk akhir apakah sesuai dengan bahan pemberi aroma yang digunakan atau belum. Nah, untuk rasa itu biasanya membandingkan rasa dari produk akhir apakah sesuai dengan rasa yang digunakan. Nah, untuk warna kita akan mengamati warna dari produk akhir apakah sesuai dengan bahan pewarna yang digunakan atau belum. Nah, untuk penafsiran hasilnya, bau aroma raspberry rasa manis dan warna merah harus sesuai dengan pewarna, aroma, dan perasa yang ditambahkan pada sediaan. Jadi tidak bisa asal-asalan begitu. Masuk ke penjelasan uji yang kedua yaitu evaluasi bobot jenis. Nah, prinsipnya di sini mengukur bobot jenis dengan menggunakan piknometer. Tujuannya itu untuk mengetahui bobot jenis produk akhir dan membandingkannya dengan bobot jenis stereotiris. Metode yang digunakan itu piknometer bersih, kering, dan telah dikalibrasi dengan menetapkan bobot piknometer dengan bobot air yang harus dididihkan pada suhu 250 derajat Celcius. Nah, atur hingga suhu zat uji lebih kurang 200 Celcius. Masukkan ke dalam piknometer, atur suhu piknometer yang telah diisi hingga suhu 250 Celcius. Habis itu, buang kelebihan zat uji dan timbang. Nah, kurangkan bobot dari piknometer tersebut. Uji yang ketiga yaitu evaluasi kejernihan. Nah, prinsipnya itu membandingkan kejernihan produk akhir dengan aquades atau pelarut yang digunakan dalam proses farmasi. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui kejernihan larutan dan mengetahui apakah masih ada bahan-bahan yang belum terlarut. Nah, metodenya itu yaitu dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi masing-masing larutan zat uji dan larutan pembanding hingga tabung reaksinya terisi tepat 40 ml. Kemudian bandingkan kedua isi tabung setelah 5 menit dengan latar belakang hitam. Nah, pengamatan itu dilakukan di bawah cahaya yang terdifusi tegak lurus ke arah bawah tabung. Penafsiran hasilnya, suatu cairan dinyatakan jernih jika kejernihan sama dengan air atau pelarut yang digunakan. Masuk uji yang keempat yaitu evaluasi kelarutan. Nah, tujuannya untuk mengetahui kelarutan zat dalam pelarut dalam suatu sediaan. Alat yang digunakan adalah dissolution test. Nah, cara melakukan pengujiannya yaitu isi chamber dengan air, pasang vessel pada kapiler agar cairan dapat mengalir bebas ke dalam wadah melawan atmosfer. Nah, catat waktu dalam detik yang diperlukan cairan untuk mengalir dari batas atas hingga batas bawah dalam tabung kapiler. Masuk ke uji yang kelima yaitu uji viskositas, di mana prinsipnya itu adalah penetapan waktu yang dibutuhkan oleh sejumlah volume tertentu cairan untuk mengalir melalui kapiler. Tujuan dari uji viskositas sendiri adalah mengetahui viskositas produk akhir. Nah, metode atau cara melakukannya yaitu isi tabung dengan sejumlah minyak tertentu, kemudian atur meniskus cairan dalam tabung kapiler hingga garis tergraduasi teratas dengan bantuan tekanan atau pengisapan. Kemudian buka kedua tabung pengisi. Nah, penafsiran hasilnya, hasil viskositas adalah waktu yang tercatat dalam detik yang diperlukan cairan untuk mengalir dari batas atas hingga batas bawah dalam tabung kapiler sebagai dt. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam rumus yaitu K sama dengan V per dt, di mana K itu konstanta viskometer, sedangkan V ini adalah kekentalan cairan yang diketahui dalam centipoise. Yang keenam yaitu evaluasi pH, prinsipnya diukur menggunakan alat potensimetrik pH meter yang sesuai yang telah dibakukan sebagaimana mestinya. Nah, tujuannya ini untuk mengetahui pH dari produk akhir dan membandingkan pH teorisnya. Metodenya yaitu pengukuran dilakukan pada suhu 250 kurang lebih 20 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi. Nah, skala pH-nya ini ditetapkan dengan persamaan pH sama dengan pHs plus E dikurang ESK. E dan S adalah potensi terukur dengan sel galvanik, pHs adalah larutan dapat untuk pembekuan yang tepat. Nah, K adalah perubahan dalam potensial per perubahan unit dalam pH. Penafsiran hasilnya, harga pH 3,8 sampai 4,0 dilihat dari yang tertera pada potensiometer atau pH. Yang ketujuh yaitu uji stabilitas. Nah, tujuannya ini untuk menentukan umur simpan dari suatu sediaan obat dan obat yang beredar tersebut stabil dalam jangka waktu yang lama dalam suhu kamar. Alat yang digunakan itu climatic chamber. Nah, cara pengujiannya itu pada uji stabilitas jangka panjang,
Obatnya dipaparkan pada suhu 25 kurang lebih 20 derajat Celcius dengan kelembapan 60 kurang lebih 5%. Pada bulan-bulan tertentu, obat yang disimpan dalam lemari klimatik chamber pada uji stabilitas maupun pada uji stabilitas jangka panjang akan diuji kualitas fisika, kimia, maupun mikrobiologinya. Nah, data hasil pengujian tersebut akan diolah secara statistika sampai akhirnya kita menemukan tanggal kadaluarsa secara kuantitatif, dan tanggal tersebutlah yang akan dijadikan patokan kadaluarsa obat. Yang terakhir yaitu adalah uji kebocoran. Nah, uji dari kebocoran ini tujuannya untuk memeriksa keutuhan kemasan, untuk menjaga sterilitas dan volume serta kestabilan sediaan. Alat yang digunakannya itu adalah wadah. Nah, cara pengujiannya itu untuk cairan bening tidak berwarna, wadah takarannya tunggal yang masih panas setelah selesai disterilkan, dimasukkan ke dalam larutan metilen biru 0,1%. Nah, jika ada wadah yang bocor, maka larutan metilen biru akan masuk ke dalam karena pengerubahan tekanan di luar dan di dalam wadah tersebut sehingga larutan dalam wadah akan berwarna biru. Untuk cairan yang berwarna, lakukan dengan posisi terbalik, wadah takaran tunggal ditempatkan di atas kertas saring atau kapas. Jika terjadi kebocoran, maka kertas saring atau kapas akan basah. Baiklah, itu tadi sedikit materi yang hanya bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan ketidakjelasan dalam penyampaian saya mohon maaf. Buat kalian semua, apabila kalian ingin lebih memahami tentang dunia kefarmasian, kalian silakan untuk bergabung dengan Fakultas Farmasi. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.